Assalamualaikum, Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar homeschooling, home education, dan ragam aktivitas bersama keluarga. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube ini ya. Dan Ayah Bunda, gak kerasa ya, ternyata sudah hampir 6 bulan perjalanan homeschooling di tahun ajaran 2002-2023 ini. Gimana Ayah Bunda? Masih semangat buat belajar bareng bersama anak-anak? Dan gimana nih kira-kira evaluasi selama 6 bulan atau 1 semester tahun ajaran ini? Aman? Karena di video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran homeschooling. Kira-kira gimana ya rapot untuk anak-anak homeschooling? Apakah rapotnya sama seperti rapot-rapot pada umumnya, atau kita bisa customize atau misalnya kita atur sendiri sesuai kebutuhan kita rapotnya? Yuk kita bahas lebih dalam lagi terkait topik kita kali ini. Nah ya Bunda, kalau keluarga peradaban sendiri, kami menggunakan portofolio anak sebagai evaluasi pembelajaran. Jadi di portofolio anak itu mencakup bagaimana perkembangan atau milestone anak selama setahun ke belakang, kemudian juga tentang profil anak, ada juga tentang momentum keluarga, apa saja yang dilakukan bersama keluarga, kegiatan bersama keluarga selama 1 tahun ke belakang. Kemudian juga ada tentang karakteristik anak, baik yang anak suka, anak bisa. Jadi nanti kita evaluasi selama 1 tahun ke belakang itu anak-anak bisa berkembangnya sejauh apa. Kemudian juga nanti di ending akan ada kolase pertumbuhan anak setiap bulannya. Kalau kami portofolionya seperti itu. Akan tetapi buat ayah bunda yang tidak terbiasa untuk membuat portofolio anak selama 1 tahun, bisa juga nanti menggunakan rapot yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kira-kira seperti apa tuh? Oh ya, nanti ayah bunda bisa lihat contoh portofolio anak di keluarga peradaban. Nanti linknya akan saya cantumkan di description box. Jadi disitu bisa dibuka di linktree/keluarga.peradaban dan bisa pilih portofolio anak. Jadi nanti ada portofolionya gadis dan ada portofolionya Agnia. Silahkan nanti bisa ayah bunda lihat-lihat seperti apa kurang lebih portofolio keluarga. Nah sekarang kita bahas yuk, kira-kira kalau rapot sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti apa ya? Yang pertama, ayah bunda bisa masukkan visi misi satuan operasional pendidikan atau sekolah atau instansi pendidikan atau keluarga. Karena nanti kita di sini membahas tentang rapot homeschooling, maka yang dicantumkan adalah visi misi keluarga ya. Jadi nanti bisa dimasukkan grand design keluarga seperti apa, kemudian tujuan pendidikan anak khususnya selama 1 tahun ke depan itu seperti apa. Yang kedua, ayah bunda bisa cantumkan karakteristik satuan operasional pendidikan atau instansi pendidikan atau sekolah atau keluarga. Ya karena memang konteksnya balik lagi ya, kita ini homeschooling, maka yang dimasukkan adalah karakteristik keluarga. Jadi nanti akan bisa dimasukkan di situ karakteristik keluarganya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Kemudian dimasukkan juga informasi tentang karakteristik anak. Kemudian juga termasuk karakteristik lingkungan yang nanti akan mempengaruhi pendidikan anak. Jadi selama 1 tahun ke belakang atau 1 semester ke belakang itu lingkungan anak-anak selama belajar itu seperti apa, itu nanti dimasukkan di rapot atau evaluasi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Nah baru dimasukkan, ini bagian terpenting adalah bagaimana evaluasi pembelajaran selama 1 semester ke belakang. Jadi nanti ayah bunda bisa masukkan beberapa item berikutnya. Capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran atau CP di kurikulum Merdeka itu ada 3. Yang pertama nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua tentang jati diri. Yang ketiga tentang literasi dan numerasi atau STEAM. Jadi nanti ketiga itu akan kita evaluasi anak-anak
berkembangnya seperti apa. Bisa dilihat dari misalnya di bulan pertama ada aktivitas apa, di pekan pertama ada aktivitas apa, kemudian nanti kita evaluasi capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya seperti apa, capaian belajar seperti apa. Nah baru nanti kita nilai berdasarkan anak-anak itu nanti selama melakukan aktivitas tersebut tuh kira-kira apa yang membuat anak-anak bisa belajar di masing-masing capaian tersebut gitu. Nanti akan kita berikan contohnya ya, insya Allah di Linktree/keluarga peradaban ya, di bawah di description box. Gimana ya Bunda sekalian, udah kegambar belum kira-kira membuat rapot anak-anak homeschooling akan seperti apa? Sebenarnya ini nanti akan benar-benar disesuaikan masing-masing keluarga ya. Jadi rapotnya itu bukan berupa angka. Saya pribadi di keluarga kami lebih senang rapot itu benar-benar kita assessment secara detail anak-anak itu seperti apa, bukan berupa checklist atau misalnya berupa angka-angka saja, karena akan sulit ya menilai anak berdasarkan angka gitu. Kita menilai berupa angka kegiatan-kegiatan anak itu sulit gitu, dan juga menurut saya akan sangat sayang gitu. Jadi memang evaluasinya lebih enak itu memang berupa narasi. Jadi kita bisa refleksi lagi kira-kira selama 1 semester atau 1 tahun ke belakang itu anak-anak sudah mencapai apa saja gitu, skill apa saja yang bertambah, skill apa saja yang bertumbuh. Kemudian juga kita bisa tahu anak-anak tuh senang gak sih belajar gitu selama 1 tahun atau 1 semester ke belakang. Itu menurut saya yang lebih bervalue gitu. Dari sebuah rapot itu bukan tentang angka-angka, tapi memang justru tentang kita bisa mengetahui karakteristik anak dan pertumbuhan anak selama 1 tahun ke belakang. Nah ya Bunda, kira-kira perlu nggak nih kita membahas tentang kurikulum merdeka di video yang spesifik? Semoga ya nanti kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kurikulum merdeka atau kurikulum Satuan Operasional Pendidikan dalam kurung KSOP. Nah, itu penting banget. Nanti mungkin akan kita buatkan videonya ketika kita nanti menghadapi semester baru, karena pas banget ini setelah membahas rapot kita bakal menyusun lagi menyusun lagi rencana pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun ke depan di 2023. Jadi nanti insya Allah ini PR saya juga ya PR saya juga dari sejak lama membahas tentang ini. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan bertemu lagi dan bahas tentang kurikulum merdeka lebih detail lagi. Oke? Silahkan kalau ayah bunda merasa terbantu dengan video ini bisa berikan like-nya dan juga nyalakan notifikasi bell supaya ketika saya update video terbaru ayah bunda bisa cepat-cepat bisa menyimak ya. Sampai jumpa. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.